Kepada media Qatar, Sintayong PD Timnas Indonesia bikin kejutan di Piala Asia 2023. Ex-exco PSSI bongkar semua. Benarkah pemain keturunan dibayar agar mau dinaturalisasi? Tom Hey datang, masyarakat Belanda dukung penuh keputusan Tom Hey yang ingin bela Timnas Indonesia. Baru tiba di Qatar, Sintayong bawa kabar baik untuk skuad Garuda. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Tak mau berleha-leha usai TC di Turki, Timnas Indonesia langsung tancap gas setelah tiba di Qatar untuk persiapan jelang Piala Asia 2023. Jordi Amat dan kolega masih memiliki satu laga uji coba melawan Iran pada tanggal 9 Januari 2024 sebelum bertarung melawan Irak di laga perdana Piala Asia pada tanggal 15 Januari. Kondisi ini membuat mereka tinggal memiliki waktu sepekan untuk persiapan akhir. Hanya diberikan waktu sebentar untuk istirahat. Skuad Garuda langsung menjalani latihan. Apalagi laga uji coba melawan Iran sudah ada di depan mata. Sintayong menjelaskan bahwa semua pemain sudah menyelesaikan TC di Turki dengan baik. Mereka juga bergegas untuk persiapan akhir jelang Piala Asia nanti. Persiapan pertama ini digelar di lapangan Al Elga 2 Doha, Qatar. Jadi dari semalam kita jalan dari Turki dan sampai di Qatar itu Minggu pagi hari. Memang selesai TC di Turki dengan baik sesuai rencana saya, kata Sintayong. Pelatih berusia 53 tahun ini menjelaskan bahwa latihan perdana di Qatar fokus pada pemulihan. Pasalnya mereka sudah fokus menggelar latihan fisik dan uji coba yang cukup berat melawan Libya beberapa waktu lalu. Saat ini tim pelatih akan mulai mematangkan aspek taktikal. Dan untuk hari ini kami melakukan latihan pemulihan sekaligus taktikal, ujar Sintayong. Menggelar sesi latihan di Qatar, Sintayong menjelaskan bahwa pemain yang ada di dalam tim dalam kondisi siap. Menurutnya, rencana latihan ini sudah dipersiapkan sejak lama dan pemain skuad Garuda melewati dengan baik. Latihan ringan akan bertujuan agar pemain cepat recovery setelah perjalanan jauh. Memang latihan sangat ringan, tapi ini langkah pertama yang baik. Berjalan sesuai rencana saya untuk secara keseluruhan, ujar Sintayong. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani buka suara soal adanya uang saku yang diterima para pemain keturunan jika mau dinaturalisasi Timnas Indonesia. Rumor itu sempat beredar di media sosial bahwa PSSI mengeluarkan dana besar untuk mengundang pemain naturalisasi agar mau berseragam Timnas Indonesia. Beberapa pemain bahkan dikabarkan menolak untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia karena tidak mendapat uang saku yang sesuai keinginannya. Namun Hassani Abdul Ghani membantah bahwa ada uang saku yang diberikan kepada para pemain keturunan agar mau dinaturalisasi. Menurut Hassani, para pemain ini sudah memiliki gaji cukup besar di klubnya masing-masing, terutama yang bermain di Eropa. Gaji-gaji pemain itu sangat besar di Eropa. Sekarang kalau lihat dari pendapatan, paling tinggi Sandy Walsh, lalu Jordi Amat, nilainya 1 juta US dollar. Belum ada pemain kita seharga itu, ujar Hassani Abdul Ghani. Hassani mengatakan para pemain keturunan yang bermain di Eropa datang ke Indonesia karena mencintai negeri dan bangsanya. Dia mengungkapkan ada kebanggaan bagi para pemain ini untuk bisa membela tanah airnya. Artinya mereka datang ke Indonesia karena cinta kepada negeri nenek moyangnya. Itu yang saya dapat, ungkap Hassani. Klaim Hassani Abdul Ghani tentu bukan isapan jempol belaka karena sempat membantu mengurus naturalisasi beberapa pemain. Mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh hingga Shane Patinama merupakan nama-nama yang sempat dibantunya. Saya bertemu mereka sebelum mereka tanda tangan, sebelum mereka jadi pemain Indonesia. Saya saksi hidup, ucap Hassani. Namun dia tidak mengetahui jika memang ada uang saku yang diterima pemain di luar kewenangannya. Jadi kalau ada tadi uang saku segala macam berarti di belakang saya nggak tahu, saya juga nggak tahu apa yang terjadi, kata Hassani. Kendati demikian dia ragu jika ada klaim seperti itu karena pemain-pemain keturunan yang diurusnya tidak seperti itu.
Mereka lanjut Hassani datang ke Indonesia karena benar-benar mencintai negaranya, bukan karena uang. Tetapi bukan tipikal itu pemain yang datang bermain ke sini. Mereka datang ke Indonesia bermain untuk Indonesia, untuk membela negara nenek moyang mereka. Itu kebanggaan mereka, jelas Hassani Abdul Ghani. Kabar mengejutkan datang dari netizen Belanda. Ya, masyarakat di sana mendukung keputusan pemain SC Heerenveen Tom Hey yang menerima tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia. Tom Hey bersama J.I. datang ke Indonesia pada beberapa waktu silam untuk memenuhi undangan naturalisasi dari timnas Indonesia. Namun J.I. telah lebih dahulu melakukan sumpah setia kepada negara Indonesia, sementara Tom Hey masih harus menunggu proses naturalisasi selesai. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tengah gencar menjalankan program naturalisasi untuk mencari pemain keturunan di Eropa. Tercatat sudah ada 7 pemain keturunan di Eropa yang telah memiliki paspor Indonesia, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan lain-lain. Bahkan 6 dari 7 pemain keturunan tersebut telah dipilih oleh pelatih Sintayong untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2024 pekan depan. Bagi Tom Hey, keputusan untuk menerima tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia merupakan hal yang cukup mengejutkan publik Belanda. Pasalnya, dia masih berada di level tertinggi sepak bola Belanda dan menjadi andalan klub papan atas Eredivisie yakni SC Heerenveen, hingga masih punya peluang perkuat skuad oranye. Di musim ini saja, ia selalu dipercaya mengisi lini tengah SC Heerenveen dengan catatan 16 pertandingan serta koleksi masing-masing 2 gol dan 2 assist. Maka dari itu, keputusan Tom Hey untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat tanggapan dari banyak pihak, termasuk pelatih SC Heerenveen Kees van Wonderen. Pelatih berkebangsaan Belanda itu sempat kaget mendengar kabar tersebut, tapi pada akhirnya ia tetap mendukung keputusan Tom Hey untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, sejumlah netizen dari negeri Belanda juga mendukung pilihan Tom Hey yang memilih untuk memperkuat tempat kelahiran leluhurnya yakni Indonesia. Hal ini mereka sampaikan dalam kolom komentar di laman media Belanda yaitu Voetbaljoen dengan judul artikel Tom Hey dan J.I. akan menjadi pemain internasional yang dirilis pada Kamis 28 Desember lalu. Saya pikir akan luar biasa jika Anda masih bisa melakukan petualangan hebat di negara yang jauh karena Anda berasal dari sana, ungkap netizen Belanda. Petualangan yang luar biasa baginya, ditambah lagi Anda bisa bermain di sana selama 2 atau 3 tahun lagi di akhir karir Anda dengan gaji yang bagus, kata netizen Belanda yang lainnya. Itu hal yang sangat baik bagi Indonesia, kami segera mendapatkan pemain terbaik sejauh ini dalam diri Tom Hey. Siapa tahu mungkin mereka bisa mengejutkan kami di Piala Asia, ujar netizen Belanda yang lainnya lagi. Ya, Tom Hey bersama Martin Paes, Nathan Joaon, Cyrus Margono hingga Ragnar Oratmangun merupakan pemain keturunan di Eropa yang masih menunggu proses naturalisasi dari timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis skuad Garuda bisa melangkah jauh di Piala Asia 2023. Jordi Amat dan kawan-kawan akan menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang ini. Masuk dalam grup D, mereka akan bertarung dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Sebelum merapat ke Qatar, Indonesia memasang target untuk lolos ke babak 16 besar. Misi tersebut tentu tidak mudah dan butuh perjuangan yang ekstra keras untuk melewati tim-tim kuat tersebut. Sintayong menjelaskan bahwa timnya akan berusaha memberikan yang terbaik di babak penyisihan grup. Dia menyadari bahwa hal tersebut tidak akan mudah di Piala Asia nanti. Namun semua pemain sudah berkomitmen untuk tidak membuang kesempatan bisa bertanding di ajang ini. Hal ini diungkapkan Sintayong kepada salah satu media Qatar Al Watan. Tujuan tim adalah untuk memberikan level yang baik di babak penyisihan grup, kata Sintayong dilansir dari Al Watan. Skuad Garuda akan melewati jalan terjal untuk lolos ke babak selanjutnya. Lawan mereka di babak penyisihan grup tidak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih asal Korea Selatan ini berjanji akan memberikan perlawanan yang sengit bagi lawan mereka di ajang ini. Apalagi lawan-lawan mereka merupakan tim berkualitas dan tidak bisa dipandang remeh. Namun Indonesia akan berusaha keras untuk menunjukkan kualitasnya di Piala Asia nanti. Karena berupaya melakukan upaya semaksimal mungkin,
Meskipun sulit tugas yang dihadapi tim dengan pengalaman hebat, ujar Sintayong.